Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita kembali dengar firman Tuhan, mari. Sebelumnya siapkan hati kita, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kasih setiamu tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Hari ini kau berikan hari yang baru. Hari kemarin kau jagai kami. Terima kasih Bapak. Masuklah engkau dalam hati kami. Berbicaralah engkau melalui firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam roh kami. Agar roh kami terus diperbarui untuk serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang pengampun. Landasan firman diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 60 yang mengatakan, sambil berlutut ia atau Stefanus berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nelson Mandela, seorang pejuang persamaan hak warga kulit hitam di Afrika Selatan, diperlakukan secara tidak adil dan brutal selama 20 tahun di dalam penjara. Namun, Bapak ini, sekalipun diperlakukan kejam oleh para penguasa pada saat itu, ia tidak menaruh dendam kepada mereka. Ia tidak berusaha membalas perbuatan mereka, sekalipun ada kesempatan untuk itu. Karena ketika ia menjabat sebagai pemimpin tertinggi di Afrika Selatan, ia bisa melakukan pembalasan. Tetapi tidak ia lakukan. Sebaliknya ia mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya dan mengadakan rekonsiliasi dengan mereka. Nelson Mandela adalah seorang pengampun, peraih hadiah Nobel perdamaian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebesaran jiwa seseorang terlihat dari cara ia memperlakukan orang-orang yang telah menyakitinya. Apakah ia dapat mengampuni musuh-musuhnya ataukah ia berusaha membalas dendam kepada mereka? Orang yang berjiwa besar tentu adalah orang yang bisa mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Dan mengaminkan bahwa segala pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Demikian juga dalam konteks orang Kristen. Kedewasaan rohani seseorang terlihat dari caranya memperlakukan musuh-musuhnya. Ia akan tergolong orang yang dewasa rohani manakala ia bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakitinya. Orang seperti ini bisa mengampuni orang lain karena ia sadar bahwa Tuhan sendiri telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosanya. Dan bahwa ia bukanlah manusia yang sempurna. Sayang, banyak orang yang menendam. Banyak orang yang merasa tidak mau mengampuni karena merasa dirinya paling benar. Padahal dia yang paling salah. Orang-orang yang tidak mengenal kasih, yang belum pernah diampuni, belum pernah merasakan pengampunan itu, akan sulit mengampuni orang lain. Bapak Ibu, kalau tidak melepaskan pengampunan, maka dendam ini akan menjadi berkembang kepada dosa yang lebih besar lagi, bisa mengembang ke kanan ke kiri, iri hati, benci, dengki, dan akhirnya akan mengaminkan segala sesuatu yang jahat dalam hidupnya. Mari kita kembali kepada pengampunan tadi. Kita bisa melihat Stefanus adalah orang yang berjiwa besar dan mempunyai kedewasaan. Ketika ia akan meninggal, ia masih sempat berdoa untuk orang-orang yang melemparinya dengan batu. Stefanus tidak benci kepada mereka dan tidak berdoa agar Tuhan menghukum mereka. Tetapi ia berdoa agar Tuhan mengampuni perbuatan mereka.
Ketika ia meminta pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkannya, Yesus sendiri pun mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang diperbuat mereka. Pada waktu kita mengampuni, kita memperoleh kemerdekaan itu. Damai sejahtera itu daripada Tuhan. Ketika kita diperlakukan orang lain dengan jahat dan tidak adil, janganlah membalasnya. Sebaliknya belajarlah mengampuni mereka dan serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sekali lagi, pembalasan adalah hak Tuhan. Release your heart. Ya. Supaya engkau berbahagia. Supaya engkau memperoleh damai. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan mendoakan mereka. Matius 5 ayat 44. Seperti yang dilakukannya sendiri. Memang hal ini bukanlah mudah. Tetapi Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni. Itulah sebabnya kita perlu meminta kekuatan dari Tuhan. Yang akan memampukan kita untuk mengampuni orang-orang tersebut. Hidup ini singkat, kawan. Jangan kau isi dengan dendam, kebencian, dan dengki. Hingga pada saatnya nanti tidak ada lagi kesempatan engkau untuk memberi pengampunan kepada orang lain. Dan akan terjadi hukum tabur tuai. Di mana engkau tidak mengampuni orang, maka orang lain pun tidak akan pernah mengampuni. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, ajar aku mengampuni orang-orang yang pernah menyakitiku. Mampukan aku untuk mengampuni mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jalan terbaik untuk menghadapi orang-orang yang menyakiti kita adalah dengan cara mengampuni mereka. Itulah kebesaran jiwa kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.